Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini ya. Di video kali ini gua akan bahas sebuah project kali ini DeFi ya atau yield farming. Ini di jaringan BSC atau Binance Smart Chain ya. Kali ini untuk project DeFi-nya itu adalah Kill Switch ya nama projectnya atau dengan ticker tokennya adalah KSW ya. Jadi dia berada di ranking 5.368, masih sangat jauh sekali, market cap-nya pun sangat luar biasa kecilnya ya. Dia dibangun di jaringan BSC, market cap-nya baru 1,8 juta. Lalu untuk harganya saat ini di angka 0,18 US dollar per satu tokennya. Untuk volumenya baru 21.000 US dollar, lalu untuk maksimal supply di angka 200 juta, dan untuk self-reporting circulating supply di angka 10 juta token. Ya, ini untuk chartnya. Bisa dibeli di mana? Teman-teman bisa beli di PancakeSwap atau AppSwap. Oke, tapi nanti gua akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Teman-teman nggak wajib beli tokennya. Ada sebuah yield farm yang menurutku cukup menarik karena dia itu stable. Ya nanti kita lihat seperti apa. Jadi gua akan perkenalkan sedikit apa itu Kill Switch atau Kill Switch Finance. Jadi pada dasarnya si Kill Switch ini adalah sebuah smart yield aggregator. Ya, jadi dia sebut itu smart yield aggregator, di mana dia ini fokusnya menargetkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya. Di mana si kill switch ini itu memiliki tiga fitur yang menonjol, yaitu yang pertama adalah one click stake. Ya, jadi teman-teman buat nge-stake itu hanya perlu satu kali klik, sedangkan kalau teman-teman pengen nge-stake di tempat lain atau kayak di PancakeSwap maupun di tempat lain itu butuh sekitar ya 2 sampai 3 kali klik lah karena harus approve dulu baru bisa staking. Sedangkan di kill switch ini hanya perlu satu kali klik doang. Lalu dia juga ada fitur kill position, lalu ada compound all. Yang menarik adalah fitur dari compound all-nya, di mana kalau teman-teman staking LP atau yield farming, kalau pengen nge-compound, teman-teman kan harus tarik bunganya, lalu menjual bunganya, lalu dari bunganya itu teman-teman bagi dua, lalu jadikan token LP, baru di restaking. Nah itu kan prosesnya ribet ya. Unstack atau harvest, harvest dulu, dijual setengahnya, jadikan LP, habis itu baru di staking ulang. Itu compoundingnya. Tapi di sini dia ada fitur di mana teman-teman hanya perlu sekali klik untuk melakukan sistem compounding tersebut di yield farming. Jadi ini menurutku cukup menarik dan harusnya fitur ini tuh bisa diterapkan di berbagai DeFi lainnya. Lalu selain itu dia juga punya untuk yang one click stake sama kill position itu disebut mixture swap ya. Dan juga ada fungsinya ini memungkinkan si pengguna untuk memilih input dan output mereka ke token LP. Apapun yang tersedia di platform Kill Switch tanpa terbatas hanya pada BNB atau Binance USD aja. Sehingga akan menghemat waktu pengguna dan pada akhirnya membantu pengguna dari human error karena pengguna tidak perlu menukar dan menyediakan likuiditas di banyak platform. Dan itu nantinya ada fitur baru yang akan segera dirilis, yaitu namanya take profit atau stop loss. Memungkinkan si para pengguna untuk memilih titik harga tertentu untuk mengambil untung atau menghentikan kerugian lebih lanjut. Jadi ini lebih kayak fitur trading ya jatuhnya ya. Oke, nah kita lihat di websitenya, dia juga sudah diaudit ya. Saat ini dia udah diaudit oleh InspecX, ini udah kelar. Sedangkan yang di Certic-nya ini masih dalam proses. Teman-teman bisa lihat di sini ada InspecX Explorer, dia udah diaudit oleh Kill Switch. Yang diaudit adalah untuk auto compound-nya. Jadi ini adalah smart contract-nya yang diaudit. Ya, teman-teman bisa download report-nya untuk melihat report seperti apa. Ini auditnya itu ketika tanggal 8 Oktober sampai 14 Oktober. Lalu di reassessment itu pada tanggal 18 Oktober. Ya, di sini ada bahasa penggunaannya Solidity. Smart contract tipenya adalah EVM, ya, namanya auto compound. Kita bisa lihat di sini untuk finding-nya, itu hampir semua sudah di-resolve atau sudah diselesaikan ya. Jadi yang kayak high risk, medium itu sudah diselesaikan. Jadi ya dari hasil report si InspecX ini itu udah terbilang cukup aman. Tapi kalau teman-teman pengen nunggu audit Certic-nya itu juga boleh, tapi ini masih dalam tahap under progress dalam arrangement seperti itu ya. Next, kita lihat lagi untuk roadmap-nya. Jadi dia roadmap-nya ini sampai kuartal 2 atau akhir tahun ini. Ya, jadi di kuartal 2 itu ada auction event, kill switch on testnet, lalu ada kill switch versi 1, ada audit dan private sale dan public sale. Nah, saat ini dia masuk ke tahap
atau dia sebenarnya sudah diluncurkan untuk yield farm-nya itu udah versi 2 kill switch-nya, di mana ada fitur take profit dan juga stop loss. Lalu nantinya dia juga rencana ada NFT game ya. Jadi memang sekarang beberapa DeFi yang gue perhatikan kayak Baby ya, Baby Swap dan lain-lain itu mulai merambah ke NFT game gitu loh. Dan menurut gue dari hasil yang kita lihat, contoh kita yang pas Baby Swap aja, kalau teman-teman cek token Baby ya, itu mengalami peningkatan ketika NFT game itu diluncurkan. Jadi ya kita nggak tahu, mungkin aja nanti suatu saat si Kill Switch ini kalau memang ada banyak perhatian, orang banyak yang tahu, kayak Baby ya. Jadi kan dia lagi sideway nih, lagi koreksi. Mungkin ketika nanti dia meluncurkan game NFT-nya, bisa ngepam juga kayak si Baby Swap kayak gitu. Ya tapi kita lihat nanti mekanisme gamenya seperti apa ya, karena kan nggak semua game bagus. Ya jadi teman-teman silakan kalau pengen pantau silakan dipantau. Lalu nanti dia juga ada kill switch token launch, lalu ada liquidity mining dan staking dan juga airdrop. Lalu di sini ada kill switch fitur ini untuk versi satu ya. Kita skip aja untuk versi satu karena sama aja tinggal one click stake, auto compound, kill positions, take profit atau stop loss dan juga mixture ya. Lalu di sini ada how to participate, ada yield farming. Jadi teman-teman bisa melakukan staking ya secara LP. Lalu ada Guardian of the Galaxy ini reinvestor. Jadi teman-teman hanya perlu satu klik untuk melakukan auto compounding. Lalu ini juga ada Space Sweeper. Space Sweeper ini lebih untuk trading ya, take profit sama stop loss. Oke, nah kita langsung lihat untuk aplikasinya ya sekarang ya, untuk dApps-nya. Jadi teman-teman kalau pengen akses dApps-nya tinggal klik launch app atau ya tinggal linknya apps.killswitch.finance. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Di sini asli temanya itu putih, cuma gue ganti hitam. Jadi gue udah connect wallet. Di sini networknya ada BSC maupun Polygon. Jadi dia juga sudah cross chain ke jaringannya si Polygon ya, kayak gitu. Oke, di sini ada Farm versi 2. Untuk TVL-nya ini masih sangat kecil sekali. Total value lock-nya di angka 10 juta US dollar. Ya, untuk desainnya sih kurang lebih sama kayak PancakeSwap zaman dulu, tapi ini mungkin bisa dibilang desainnya lebih enak kali ya, lebih soft, lebih simple dilihat gitu. Ya, di sini LP-nya ada banyak sebenarnya. Ada Lucky Pairing Binance USD. Ini di platform itu Lucky Lion, lalu ada Twindex, lalu ada Kill Switch. Nah, ini teman-teman bisa staking KSW ya, Kill Switch token ini dengan earning-nya itu adalah KSW juga. Ya, di sini bunganya lumayan, di sini dia 60x ya. Jadi bunganya itu 3,11%. Tapi teman-teman mungkin lebih bagus ke LP sih, karena LP bunganya lebih besar. Contoh kita ambil yang amannya itu adalah pairnya dengan stablecoin. Jadi Kill Switch pairing Binance USD. Ini untuk yang teman-teman pengen staking LP tapi lebih aman, resikonya lebih rendah, ya itu di bunganya itu 134% plus APY 0,71% ya. Lalu ada lagi yang lebih beresiko, teman-teman yang suka high risk bisa ke kill switch pairing BNB LP. Ya, ini 148,54% atau AP-nya itu di 1,43%. Oke, jadi teman-teman kalau tertarik tinggal staking aja. Ya, lalu kok di sini kan ada dua nih, ada KSW BNB LP sama di bawah juga KSW BNB LP nih ada dua, tapi kok bunganya beda. Kalau yang di atas ini dia menggunakan platform itu PancakeSwap, sedangkan ini Foodcourt. Foodcourt ini platformnya dia lah jatuhnya. Ya, lalu ada lagi yang lain. Nah, yang menarik perhatian gue adalah di sini dia ada staking namanya itu stable token LP. Ya, kita cari ke bawah. Ini banyak banget teman-teman. Kalau cek sampai bawah itu hampir semuanya ada. Bahkan dia ada staking 4 token sekaligus, kayak gitu. Ya, di sini ada XRP. Teman-teman yang punya XRP atau ada mau LP silakan. Lalu juga ada Samoyed ya. Ini juga bisa di stakingkan. Lalu ada, nah ini yang tadi gua temukan ini cukup menarik. Di sini ada pairing USDT, pairing Binance USD. Jadi dua stable token sekaligus. Ini aman, otomatis aman karena nggak ada impermanent loss karena $1 $1. Kalau teman-teman pengen staking menggunakan duit $100 ya berarti dipecat jadi $50 $50 dan harga kan stabil kan nggak naik turun. Jadi ya nggak ada impermanent loss lah jatuhnya. Ini APY-nya pun sebenarnya besar, 17,30% plus 2,91%. Jadi untuk stablecoin ini bunganya sangat besar sekali ya. Kalau untuk stablecoin, jadi cukup menarik kalau teman-teman yang pengen staking dengan takut nih, aduh, gue takut nanti KSW-nya turun atau gue takut BNB-nya turun. Ya teman-teman bisa staking stablecoin ini aja. Toh bunganya jauh lebih besar daripada bunga bank, kayak gitu ya.
Oke, nanti kita langsung lihat fitur selanjutnya yaitu adalah Farm Legacy ya. Farm Legacy di sini kita bisa klik, klik dan agree. Oke. Nah, di sini lebih kayak end of life ya. Sebutannya end of life sama dia. Ya, jadi sebenarnya sih LP yang udah ini sih udah habis masanya. Jadi kalau teman-teman staking di tempat yang tadi, yang farm versi 2, lalu kok stakingan gue hilang kok, atau kok dananya hilang ya, stakingannya kemana? Nah, dia harus kalau kalau dia udah hilang, kemungkinan besar dia masuk ke bagian farm legacy ini atau end of life atau pulse-nya itu udah habis, udah selesai. Jadi teman-teman bisa unstack di sini aja kalau teman-teman yang di farm versi 2-nya itu udah nggak ada. Oke? Lalu juga ada boost, boost, boost ini kayak semacam kurang lebih mirip kayak BV ya. Jadi kayak ada bonus bonus APR gitu loh ya. Jadi teman-teman kalau pengen punya TWX misalnya ya, karena ini kan eventnya lagi TWX sama Lucky token ya. Jadi dua token ini kalau teman-teman punya bisa di-stakekan di sini untuk mendapatkan tambahan reward. Lalu dia juga ada airdrop. Cuma di airdrop ini belum apa ya? Kalau dia ada event aja sih, misalnya si Kill Switch ini lagi adain event airdrop, ya nanti akan muncul di sini. Cuma ini kan lagi nggak ada ya, nggak ada event. Lalu dia juga ada namanya North Bridge, ya. Ini jembatan atau bridging. Ya, kita connect wallet dulu, biar teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan bridging berbagai aset berbagai blockchain ya, sorry. Jadi di sini ada Ethereum, ada Bitcoin Chain, ada Polygon, ada KuCoin Community Chain, dan juga Ray. Kita contoh Polygon, teman-teman bisa pilih di sini ada Kmatic, ada KUSDC, dan juga STU ini dari BSC ke Polygon. Kalau teman-teman pengen ke Ethereum ya tinggal pilih aja. Di sini ada pilihannya aset K Ethereum sama KSW. Oke, next kita lihat lagi selanjutnya yaitu My Collection. Nah, My Collection di sini tempat NFT. Jadi kalau teman-teman punya NFT-nya, nanti akan muncul di NFT di sini. Ya, cuma di sini karena gua nggak punya, jadi nggak muncul. Lalu ada kontrak list. Di sini teman-teman bisa copy kontrak address dari tiap token. Jadi misalnya teman-teman pengguna MetaMask ya. Kok tokennya nggak muncul di wallet gua? Nah, teman-teman tinggal ke kontrak list saja, lalu copy aja addressnya. Dia sudah sediain. Ya, dia sudah sediain, teman-teman tinggal copy, lalu taruh di MetaMask saja, dimunculkan tokennya. Ya, semua yang ada di farm versi 2 itu akan muncul di sini. Ya, ada Bswap, ada AppSwap, ada Food Court, dan lain-lain. Ya, lalu sisanya ada politisi ya seperti cookie dan privacy politisi. Oke, nah sekarang kita lihat bagian dokumennya ya atau Gitbook-nya. Di sini ada informasinya. Kita cari tentang namanya itu em, kita cari token ya. Nah, ini tokenomic. Sorry. Nah, ini tokenomiknya ya. Dia jadi udah ada dua di jaringan. Sebenarnya ini jatuhnya Polygon ya. Jadi yang pertama itu di BSC sama Polygon. Addressnya berbeda. Max supply-nya itu di angka 200 juta yang tadi gue bilang. Nah, ini untuk rincian pembagiannya ya. Ini penting sekali harus kita tahu rincian pembagiannya. Jadi 27% itu total supply raising itu dari untuk penjualan seperti seed fund, private sale, dan public sale. Lalu 32% itu staking reward, lalu 10% itu founder token, lalu 10% itu team, 10% reserve, 5% marketing, 3% advisor, 2% exchange liquidity, dan 1% airdrop. Ya, jadi harusnya si airdrop ini udah masuk ke market, jadi tinggal tambahkan saja dengan 27%, anggap 28%, lalu sebagian udah dari cair dari staking, ya, sisanya dari pemegang dari stakeholder atau kepentingan seperti founder token, team, reserve, marketing, dan advisor. Seperti itu. Ya, di sini untuk rinciannya tentang penjualan dia di sini semua ada. Ya, teman-teman kalau pengen ngecek di sini lengkap sekali. Ya di apa di Gitbook-nya atau white paper-nya. Lalu juga ada keterangan tentang auto compounding. Nah, di sini ada namanya performance fees. Jadi nantinya misal teman-teman staking di BLP nih, lalu bunganya udah besar, terus teman-teman pengen, gue pengen compounding lagi ya biar supaya bunganya tambah besar lagi besoknya. Itu bisa, tapi dikenakan 3% performing fees ya dari reward. Jadi 3% ini bagi kemana? Yaitu Guardian of the Galaxy Earn atau reward dari stakingnya, lalu platform fee-nya itu 0,9%, dan reward untuk KSW Farmer. Ya, di sini ada Vault Kill Switch-nya, keterangan dan lain-lain.
Cuma di sini kalau gue jelasin kan agak ribet ya karena ini pembagian reward doang sebenarnya. Ya, jadi kita skip aja. Ya paling kurang lebih seperti itu sih. Jadi teman-teman tinggal kalau tertarik ya tinggal stacking doang sih buat passive income ya jangka panjang. Nah, di sini dia juga ada Ray Chain ya, atau dia jadi sedang mengembangkan sebuah blockchain disebut dengan Ray Chain. Ya, ini adalah network protokol yang dibuat untuk traditional finance ya. Jadi fungsi dari Ray Chain ini berfokus untuk DeFi ya, di mana dia punya fast transaction, kecepatan itu hingga 1 detik, lalu ada tax security ya, jadi keamanan juga lumayan dan juga dia storage friendly. Jadi setiap blok yang diciptakan itu nggak makan banyak data untuk disimpan. Ya, jadi kurang lebih ya menarik juga. Jadi dia ada DeFi, dia juga ada mengembangkan Ray Chain tersebut. Ya, jadi ini adalah kill switch ya. Jadi kalau teman-teman tertarik silakan dicoba. Tapi kalau kurang ya udah tinggal cari lagi yang lain. Oke, thank you sudah nonton video ini. Dia juga apa Twitternya juga aktif ya. Gue lupa bahas sosial medianya juga ya. Kita coba cek sosial media dulu deh. Jadi di Twitternya sih sebenarnya gue sering lihat dia aktif, lumayan aktif. Untuk Telegramnya itu 7.000 member, lalu untuk Twitternya itu di angka 11.000 ya. Jadi masih sangat kecil sekali ya, karena ya TVL-nya pun juga cuma 10 juta. Nah, di sini dia sebenarnya udah dapat banyak dukungan sih, karena ada strategic partnernya ya, dari Rangsit University sama DivCon, lalu ada partner media ya, media partner kayak Texthouse, SCB ya, Bitcup dan lain-lain. Lalu dia juga ada backed by investor. Di sini ada investornya, ya. Sama ekosistemnya. Di sini ekosistem dia besar. Ya ada food court yang tadi gue bilang, food court finance. Lalu ada Northbridge sama ada Kururu.finance. Lalu di sini ada partner lainnya di luar dari ekosistem media. Ya kayak ada GD Yield, lalu ada Moonmaker Protocol, lalu ada Alice Web, ada Cedar Finance, Infinite, ya dan lain-lain. Jadi harusnya sih cukup aman ya karena dia terus berusaha mengembangkan partnernya dia ya, mengembangkan DeFi-nya dia. Tapi baik lagi tetap Dior ini bukan financial advice, silakan teman-teman riset sendiri lebih jauh lebih dalam lagi tentang project si Kill Switch ini ya. Karena memang sih kebetulan kan DeFi lagi berkurang banget dan kita harapin sih dari NFT gamesnya nantinya seperti apa. Kalau kalau itu keluar sih ya harusnya sih lumayan ya, tapi ya teman-teman coba bantu pantau juga ya. Silakan join grup Telegram dan juga Twitternya. Thank you sudah nonton video ini, semoga membantu teman-teman ya. Kita ketemu lagi di next video. Ada pertanyaan, saran, komentar silahkan tuliskan di bawah ya. Nanti gua akan balesin satu-satu. Ya paling itu aja sih. Ya say goodbye dan sampai jumpa. Bye bye.